Selamat pagi semuanya nak. Kita lanjut materi kita ya. Untuk tetap masih menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum dari fungsi. Cuman ini kalau dikasih gambarnya nak sama daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi semalam ya yang kita pelajari itu dari pertidaksamaannya, dari fungsi kendalanya kita gambarkan lalu kita cari nilai maksimum. Sekarang kita balikkan bagaimana jika dari gambar untuk menentukan nilai maksimum. Jadi fungsi kendalanya tidak ada diberitahukan. Nah, jadi langkah pertama kita lihat dulu yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya, berarti itu ada 4 titik ya. Ini sama ini dan ini. Anggaplah Bapak buat ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, sekarang kita akan mencari titik ekstrimnya nih ya, titik A, B, C, dan D nih. Nah, kalau untuk titik A berarti itu perpotongan dari garis Y sama dengan 2 ya. Y lebih besar sama dengan 2 dengan garis yang dilalui si 4 dengan 2. Jadi kita cari dulu semua garisnya nak, lalu kita cari nanti titik potongnya ya. Nah, misalkan ini garis yang pertama Bapak buat, ini garis yang kedua, ini garis yang ketiga, dan ini garis yang keempat ya. Garis keempat sudah dapat karena dia cuman garis lurus sehingga gampang, Y lebih besar sama dengan 2. Nah, garis yang pertama ini melalui titik ya, melalui titik 0,4 dan 2,0. Nah, kalau dia memotong sumbu X dan sumbu Y kemarin kamu sudah paham. Berarti apa itu nak? Iya, bagus. 4X tambah 2Y lebih besar sama dengan 8. Kenapa lebih besar? Iya, positif Y-nya tandanya lebih besar ke atas daerahnya. Pas ya? Oke, garis yang pertama sudah selesai. Sekarang kita ambil garis yang kedua ya. Si 4 dengan si 4. Ya, si 4 dengan si 4. Berarti melalui titik 0,4 dan 4,0. Berarti 4X tambah 4Y sini 16. Nah, mencari pertidaksamaannya. Lihat garisnya, rep daerahnya ke bawah. Iya, lebih kecil sama dengan bagus ya. Garis yang kedua. Sekarang kita lihat garis yang ketiga. Melalui titik siapa itu? Iya, dia melalui titik 0,2 dan minus 1,0 ya. Kalau masih dia memotong sumbu X dan sumbu Y, langsung saja 2X dikurang Y. Iya, di sini 2 kali min 1 minus 2. Nah, kemana daerahnya? Coba ini garisnya nak, ke bawah. Berarti kalau negatif, iya harus lebih besar sama dengan ya, supaya dia ke bawah. Nah, setelah dapat semua pertidaksamaannya nak, lalu carilah titik ekstrimnya. Karena langkah kedua menggambarkan sudah ada gambarnya. Nah, untuk titik A ya, untuk titik A itu perpotongan dari garis 1 dan garis 4. Maka kita eliminasi lah nak garis 1 dan garis 4 ya. Titik A itu 1 dan 4. Kita eliminasi. Garis pertama tadi ya, 4X tambah 2Y, ketika eliminasi nggak usah buat pertidaksamaannya nak, sama dengan 8 saja. Dan Y sama dengan 2. Nah, berarti kita pakai substitusi ya. Kita tinggal gantikan Y-nya 2 ke dalam. Maka 4X tambah 4 sama dengan 8. Maka dapatlah nilai 4X sama dengan 4. X sama dengan 1. Berarti dapat titik A-nya nak itu ada di 1,2 ya. Inilah yang menjadi titik A. Nah, sekarang kita cari titik B-nya ya. Nah, kita lihat dari gambar lagi. Titik B itu garis yang mana berpotongan? Nah, garis yang titik B ini berarti garis yang kedua dengan garis keempat. Nah, kita mainkan nak garis kedua
dan garis keempat. Garis kedua tadi itu apa? 4x tambah 4y sama dengan 16. Dan garis keempat itu y sama dengan 2. Hal yang sama ya. Berarti 4x ditambah, masukkan y-nya 2, 8 sama dengan 16. 4x sama dengan 8, iya, x sama dengan 2. Berarti dapatlah titik B itu 2,2 ya. Itu yang menjadi titik B ya. Nah, sekarang kita lihat nak untuk yang titik C. Iya, titik C itu garis yang mana berpotongan? Oke, garis yang ketiga dengan garis yang kedua. Ya, garis yang ketiga dengan garis yang kedua. Nah, kita lihat garis yang ketiga, kita masukkan eliminasi dengan garis yang kedua. Kalau garis ketiga tadi nak, di situ adalah 2x dikurang y sama dengan minus 2. Garis yang kedua 4x tambah 4y sama dengan 16. Nah, untuk mengeliminasi ini harus kita samakan dulu koefisien x atau koefisien y-nya ya. Oke, bagus nak. Persamaan pertama kali 2, ini kali 1 supaya sama x-nya gitu ya. Semua kita kali 2. Berarti 4x dikurang 2y sama dengan minus 4. 4x ditambah 4y sama dengan 16. Kasih operasi pengurangan, habis x-nya ya. Berarti minus 6y sama dengan minus 20. Maka dapatlah y-nya 10/3. Nah, kalau sudah dapat y-nya 10/3, kita mau cari nilai x. Nah, bisa nak ke persamaan ini atau persamaan ini. Mana yang lebih sederhana aja ambil. Oke, berarti si 2x kurang y ya. 2x dikurang y sama dengan minus 2. Ganti y-nya menjadi 10/3 nak. Berarti 2x sama dengan minus 2 ditambah 10/3. Maka 2x sama dengan, pertigakan semua. Minus 6 tambah 10, 4. Maka x sama dengan, coretkan aja 4 dengan 2. Berarti x-nya 2/3 nak. Maka dapatlah titik C itu 2/3, 10/3. Inilah yang menjadi titik C. Ya kan? Nah, kita lihat titik yang satunya lagi, titik D ya. Kalau titik D itu garis yang mana berpotongan? Oke, garis yang ketiga dengan garis pertama. Berarti kita masukkan, kalau garis ketiga masih sama tadi nak, 2x dikurang y sama dengan minus 2. Kalau garis pertama itu 4x ditambah 2y sama dengan 8. Oke, ini. Oke. Berarti sama halnya yang kita lakukan tadi. Kali 2 kali 1 ya. Berarti kalau dikali 2 ini nak. Ya. Berarti jadi 4x dikurang 2y sama dengan minus 4. 4x ditambah 2y sama dengan 8. Nah, Bapak mau matikan y-nya. Ya, sebenarnya x-nya pun bisa. Bapak pilih y-nya, kita kasih operasi tambah ya. Kalau tambah habis min 2y sama positif 2y. Maka 8x itu sama dengan 4. Maka x-nya 4/8 setengah. Nah, sekarang x-nya sudah dapat, kita cari y-nya. Kemana lebih gampang? Oke, bagian atas ya. Berarti 2x dikurang y sama dengan minus 2. Ganti x-nya setengah nak. 2 kali setengah 1 ya. Maka dapatlah y-nya itu sama dengan 3 ya. Maka titiknya ini nak berarti 0,5, 3. Itulah yang menjadi titik D. Sudah? Nah, yang tadi ditanya adalah nilai maksimum dari 3x tambah 6y ya. Fungsi objektifnya atau fungsi sasaran atau fungsi tujuannya 3x tambah 6y. Maka hal yang sama seperti kita lakukan kemarin nak.
Kita cari satu-satu. Berarti ZA A-nya tadi di 1,2 ini nak ya. A-nya 1,2, tinggal ganti X-nya 1, Y-nya 2, berarti 3 kali 1 3, tambah 6 kali 2 12, maka hasilnya 15. Itu ZA. Sekarang kita cari ZB. B-nya tadi berapa? Iya, 2,2. Berarti 3 dikali 2 6, ditambah 6 dikali 2 12, berarti 18. Oke. Sekarang kita ambil ZC. Iya, C-nya tadi yang ini. Nampak ya? 2/3 dengan 10/3. Ya, berarti 3 dikali 2/3 tinggal 2. 6 dikali 10/3 20. Maka 22. Sekarang ZD, ya, masukkan titik D-nya setengah dengan 3. 3 dikali setengah berarti 3/2 ditambah 18. Ya, ini sama dengan 19,5. Maka nilai yang paling besar itu adalah 22. Maka nilai maksimumnya adalah 22, berada di C ya. 2/3, 10/3. 0,4 dan 5,5. Sebenarnya tidak usah kita cari juga bisa. Kita cari juga nggak apa-apa. Ya. Kenapa tidak usah kita cari, Pak? Karena lihat semua titik yang menjadi mau kita cari itu, misalkan ini titik A-nya, ini titik B-nya, ini titik C-nya. Kalau titik C sudah dapat 0,4, titik B-nya juga sudah dapat 5,5. Jadi perpotongan garis si 4 dan si 5 dan si 0,055 ini nggak perlu dicari karena sudah ada 5,5 dia. Yang perlu kita cari itu cuma titik A. Titik A itu perpotongan garis yang pertama dengan garis yang kedua ini. Berarti yang pertama tadi sudah dapat, yang kedua juga sudah dapat, maka tinggal cari titik A. Oke, berarti kita ambil titik A-nya saja, tidak usah kita cari ya. Berarti titik A itu adalah perpotongan garis X lebih kecil sama dengan Y dan 4X tambah 4Y lebih besar sama dengan 16. Nah, berarti 4X tambah 4Y sama dengan 16. Nggak usah pertidaksamaannya ketika eliminasi atau substitusi. Ya, di sini X sama dengan Y. Ya, Bapak pakai substitusi aja ya. Gantikanlah X-nya jadi Y. Berarti 4Y tambah 4Y sama dengan 16. 8Y sama dengan 16. Y sama dengan 2. Nah, ketika Y-nya 2, maka X-nya juga 2 ya. X sama dengan 2. Berarti titik A itu 2,2. Sudah? Nah, berarti kita cari tinggal ZA. Ya, fungsi sasarannya tadi mau kita maksimumkan 4X tambah 3Y. Berarti kalau ZA, masukkan nak 2,2, berarti 8 ditambah 6, 14. Nah, kalau ZB itu di 5,5, berarti 4 dikali 5 tambah 3 dikali 5 berarti 35 ya. Lalu ZC itu di 0,4, berarti 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 4 12. Maka maksimumnya itu adalah di 5,5. Ini max. Jadi kalau Bapak tanya minimumnya di mana? Iya, di ZC ya. Maka minimumnya di ZC di 0,4. Terima kasih nak.